Part 34. Setelah Roman membawa Felix ke sebuah tempat yang ternyata itu adalah perpustakaan, Felix pun bertanya kepada Roman, apakah dirinya membaca semua buku-buku tersebut. Lalu, Roman pun berkata, sihir adalah interaksi mana antara lingkaran sihir dan alam. Kalau mananya beratribut api, itu akan menghasilkan api. Kalau mananya beratribut air, itu akan menghasilkan air. Dan kalau mananya beratribut angin, itu akan menghasilkan badai. Ketika sihir mulai mengalami harmoni dengan alam, itu akan mengeluarkan karakteristik dari sihir. Kau bisa bereaksi dengan cepat ketika mengetahui sihir yang akan dikeluarkan lawanmu dan ini bergantung pada kepadatan, bentuk, dan atribut mana. Pertama, rasakan interaksi mana. Kedua, pahami jenis sihir yang digunakan dengan memperhatikan bentuk pengaktifan mana. Ketiga, ambil keputusan untuk bergerak dengan cepat berdasarkan informasi yang didapat. Dan Felix, yang mendengar perkataan dari Roman pun terkejut dan bertanya-tanya, apakah ada seseorang yang bisa melakukan ketiga tahap seperti yang Roman katakan dalam waktu yang sangat singkat, sekaligus membuatnya menyadari, kalau Roman, dia bukan lagi seorang jenius, melainkan sesosok monster. Bahkan, meski sudah mempunyai bakat yang sangat mengerikan seperti itu, Roman masih ingin bertambah menjadi lebih kuat, yang berbeda terbalik dengannya, yang hanya menggunakan kepergian gurunya sebagai alasan untuk menghindari kenyataan, yang sebagai master menara sihir pengganti yang hanya bisa duduk dan tidak melakukan apapun. Dan akhirnya, karena melihat Roman yang sudah memiliki kekuatan yang mutlak dan masih ingin terus bertambah kuat, Felix pun terpicu oleh hal tersebut dan bertekad ingin bertambah lebih kuat, dan mulai mempersiapkan rencananya untuk latih tanding berikutnya dengan Roman. Setelah 2 bulan, Felix mulai mempertanyakan beberapa hal. Dimitri sekedar keluarga baron di perbatasan. Namun, dibandingkan standar umum, mereka memiliki prajurit yang lebih kuat dan setia daripada keluarga bangsawan yang lain. Dan rasa penasarannya tentang Roman Dimitri terus berkembang. Dan karena hal tersebut, Felix pun mencoba mencari informasi tentang Roman dan pergi ke sebuah tempat workshop dan bertanya ke seseorang penempa tentangnya, dan si penempa itu pun berkata, Tuan muda Roman, dia jarang ke sini. Dia menggunakan workshop pribadi untuk menempa pedang. Aku mendengar ini dari master penempa. Katanya ketika Tuan muda Roman mulai menempa, tubuhnya diselimuti api yang dipancarkan tungku. Bahkan dikatakan itu menyerupai dewa api. Felix yang mendengar itu pun teringat dengan perkataan masternya di beberapa waktu yang lalu. Dengan masternya yang berkata, Felix, pastikan untuk selalu berdekatan dengan api untuk menemukan jalanmu sendiri dan diterima oleh api. Sihir burning membutuhkan afinitas yang kuat dengan api. Ini bukan sesuatu yang bisa dipelajari karena kau ingin mempelajarinya. Pada saat kau tidak merasakan panas ketika tubuhmu diselimuti api, kau akan terlahir kembali sebagai inkarnasi dewa api. Setelah mendapatkan informasi tentang Roman dari seseorang penempa, di dalam perjalanannya menuju ke tempat Roman, Felix berkata dalam hatinya, kalau Roman Dimitri tidak takut pada api dan bahkan tidak bereaksi meski terkena panas, Felix berpendapat kalau keluarga Dimitri memiliki metode rahasia dalam mengendalikan api dari generasi ke generasi, dan setelah menghampiri Roman, Felix pun berkata kalau dia mendengar, kalau api selalu menyelimutinya ketika dirinya menempa, lalu bertanya kepada Roman, apakah dirinya memiliki metode khusus dalam menggunakan api. Dan setelah mendengar jawaban Roman yang berkata kalau dia menerima dan mengendalikan api dengan kehendaknya sendiri yang membuat Felix terkejut sekaligus menyadari, kalau hal tersebutlah yang dia cari-cari dan inginkan untuk kelangsungan menara sihirnya. Dia pun tanpa basa-basi langsung memohon kepada Roman untuk membantu menara sihirnya. Karena dalam 3 tahun terakhir, Felix merasa semuanya terasa seperti mimpi buruk karena tak bisa berbuat apa-apa untuk menara sihirnya. Dan akhirnya, setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Roman, Felix pun menemukan secercah harapan untuk kelangsungan menara sihirnya. Tetapi, di sisi Roman yang mendapat permohonan tersebut, dia dengan tegas bertanya kepada Felix, apa yang bisa dia berikan untuknya.
seperti Roman yang bisa memberikan bantuan dana atas latih tanding yang mereka lakukan. Apa yang bisa ditawarkan oleh Menara Sihir Phoenix atas permohonan tersebut? Setelah beberapa waktu berlalu, setelah mendapatkan pertanyaan tentang apa yang bisa diberikan oleh Menara Sihir Phoenix kepada Roman atas permohonan bantuannya, Felix pun mengadakan pertemuan dengan para petinggi dari Menara Sihir, dan setelah menyampaikan keinginannya agar Menara Sihir bekerja sama dengan Roman Dimitri atas pertanyaan Roman apa yang bisa Menara Sihir bisa berikan kepadanya dan meminta pendapat dari mereka, Knox pun berkata, kalau sudah tidak diragukan lagi, kalau Roman Dimitri adalah musuh alami penyihir, kemudian bertanya kepada para petinggi yang lain, dan salah satu dari mereka pun berkata, kalau mereka tidak bisa mengamankan hadiah dengan mengalahkan Roman, dia berpendapat kalau lebih baik bekerja untuknya, dan yang lain juga berkata, karena kerajaan Franka sudah merendahkan mereka, dia merasa kalau bukan ide yang buruk membuat Menara Sihir Phoenix bekerja untuk Roman Dimitri. Felix yang mendengar itu pun merasa terkejut tentang apa yang dikatakan oleh rekan-rekannya, karena tidak pernah ada kejadian 1 dari 13 menara sihir menjalin kontrak, bukan dengan negara melainkan dengan bangsawan, dan karena sudah mendapatkan persetujuan dari mereka, Felix pun mengumumkan kalau dia dan Menara Sihir Phoenix akan bekerja untuk Roman Dimitri, dan pada akhirnya, para penyihir dari Menara Sihir Phoenix pun mulai berpindah ke wilayah Dimitri. Di dalam ruangannya yang belum tersusun rapi, Felix pun dikejutkan oleh salah satu muridnya yang datang dan memintanya untuk memeriksa dana yang direncanakan Dimitri untuk mereka. Dan ketika Felix mengira kalau ada pemotongan dana karena membantu perpindahan mereka, dia pun terkejut karena dana yang diberikan oleh Dimitri bukannya berkurang melainkan bertambah. Orang-orang selalu menganggap penyihir sebagai monster penggila uang. Alasannya karena penyihir membutuhkan barang-barang mahal seperti Grimoire dan Magic Stone untuk meningkatkan circle mereka. Salah satu muridnya tersebut pun yang mendapat rincian dana tersebut berkata, kalau awalnya dia juga tidak bisa mempercayai hal itu, namun ketika dirinya menanyakan kepada pihak Dimitri, mereka malah berkata kalau pihak Sihir Phoenix bisa memberikan penawaran untuk ketentuan dana baru kalau jumlah yang diberikan kurang. Kemudian setelah menyampaikan hal tersebut yang membuat Felix terkejut, dia pun berkata kepada Felix untuk mencoba memeriksa area luar, dan setelah melihat area pembangunan untuk menara sihirnya, dia pun dikejutkan kembali, karena menara yang dibangun sangatlah megah. Lalu, Chris yang berada di sana pun berkata, kalau menara tersebut bisa menampung ribuan orang, dan karena Menara Sihir Phoenix berniat memperbesar kekuatan, jadi ukurannya juga diperhitungkan. Kemudian bertanya, bagaimana tentang pendapat dari Felix terhadap pembangunan menara tersebut, dan Felix pun berkata, kalau dia tidak menyangka, kalau Roman akan melakukan hal sejauh itu. Namun Chris berkata, kalau tuannya Roman sangat menghargai orang-orangnya daripada apapun, serta berkata, kalau nantinya, Felix akan terbiasa dengan apa yang akan dilakukan oleh Roman. Di tempat lain, terlihat Hans sedang menyampaikan perihal apa yang harus dilakukan oleh pelayan pribadi Roman kepada penerusnya, yang diketahui dia bernama Morphy. Di dalam penyampaiannya tersebut, Hans berkata, kalau Morphy harus membawakannya handuk dan air hangat untuk mengelap keringat Roman ketika dibutuhkan, kemudian menyampaikan semua hal-hal penting yang lainnya, dan setelah menyampaikan semua hal yang harus dilakukan oleh Morphy sebagai pelayan pribadi Roman ketika dirinya tidak ada, meski Hans merasa sedikit khawatir terhadapnya, dia mencoba mempercayainya karena Morphy adalah murid lulusan dari Akademi Adelian. Diketahui, alasan Hans cuti dari pekerjaannya adalah untuk pergi ke kediaman anaknya untuk merayakan ulang tahun cucunya. Dan setelah menyiapkan sebuah boneka untuk hadiah ulang tahun cucunya tersebut, dia pun dikejutkan setelah meninggalkan ruangannya, karena dia sudah disambut oleh seorang pegawai untuk mengantarkannya ke rumah anaknya tersebut, dan Hans, dia yang tak mempercayai apa yang ia lihat, dia pun bertanya kepada orang tersebut, apa dia benar-benar datang menjemputnya, dan dia pun membenarkan hal tersebut, serta berkata kalau hal tersebut adalah perintah langsung dari tuannya Roman Dimitri. Di sisi lain, tepatnya di tempat kediaman anaknya Hans yang diketahui dia bernama Harrison,
Dia pun dikejutkan dengan apa yang dia lihat, karena terdapat beberapa orang yang sedang mempersiapkan ulang tahun anaknya. Kemudian, tak berselang lama istrinya pun datang dan berkata, kalau orang-orang yang datang melakukan persiapan untuk ulang tahun anaknya, mereka adalah kiriman dari Roman Dimitri, sehingga membuat Harrison bertanya-tanya, kenapa Roman mengirim mereka semua. Kemudian Lukas pun menghampiri dan memperkenalkan dirinya, serta berkata kalau dia datang karena perintah Roman untuk membayar jasa Hans, dan mempercayakan persiapan pesta ulang tahun putrinya kepadanya. Namun, Harrison yang kebingungan pun berkata kepada Lukas, kenapa Roman melakukan hal tersebut untuk ayahnya yang seorang pelayan keluarga Dimitri? Dan Lukas pun berkata kepada Harrison, kalau tuannya Roman sangat menghargai ayahnya Hans. Kemudian mempertanyakan Harrison tentang Roman dari ayahnya, dan Harrison yang menganggap Roman adalah seorang idiot yang tidak bisa menghargai pengorbanan dan ketetapan ayahnya meski ayahnya tetap mempercayainya. Di suatu momen, di saat dirinya mempertanyakan kelakuan Roman terhadap ayahnya tersebut yang tidak bisa menghargai apa yang ayahnya lakukan, ayahnya tersebut, sambil tersenyum dia berkata, kalau Roman menjadi seperti itu karena Roman mengalami masa-masa sulit, serta berkata, kalau sebenarnya, Roman adalah orang yang baik, dan ketika mengingat perkataan ayahnya tersebut dan melihat apa yang ada di hadapannya, Harrison pun terharu, karena semua kerja keras ayahnya, telah dihargai sepenuhnya oleh Roman Dimitri. Setelah beberapa saat dan pesta itu pun dimulai, para undangan yang datang ke tempat tersebut dan melihat kemewahan pestanya pun bertanya-tanya, apakah mereka datang ke tempat yang salah? Lalu tak berselang lama, terdengar langkah kaki dari para prajurit yang datang dan kemudian berbaris membentuk jalan untuk seseorang, dan orang tersebut ternyata adalah Hans. Harrison yang melihat ayahnya pun langsung berlari sambil memanggil ayahnya tersebut. Lalu mereka pun kemudian berpelukan untuk melepaskan rasa kerinduan yang mereka pendam. Setelah beberapa saat dan sampai ke waktu pembukaan hadiah, Harrison pun memulai membuka hadiahnya satu persatu, dengan diawali dari hadiah ayahnya, dan setelah membuka dan memberikan hadiah boneka kepada anaknya, anaknya pun sangat merasa senang, karena dia selalu ingin memiliki boneka yang belum ia dapatkan. Kemudian Harrison pun membuka hadiah selanjutnya, yang ternyata itu adalah sebuah cincin dengan rubi di atasnya, dan ternyata itu adalah hadiah dari Viscount Conrad, sekaligus membuat para tamu yang lain pun merasa terkejut, karena mereka merasa heran, kenapa bangsawan besar bisa-bisanya memberikan hadiah kepada anak biasa, atau bisa dikatakan kalau keluarga Hans adalah keluarga dari kalangan bawah. Kemudian Harrison pun membuka kembali hadiah yang lain, yang diantara hadiah-hadiah tersebut berasal dari Count Adelian dan Viscount Lawrence, yang membuat Harrison merasa bingung, karena para bangsawan memberikan hadiah mewah kepada putrinya yang berulang tahun. Semua hadiah itu dipersiapkan oleh bangsawan dengan tujuan untuk mendapatkan sisi baik Hans. Hans tetap melayani Roman Dimitri meski dia dianggap sebagai idiot Dimitri. Dan karena Hans sudah merawat Roman dari kecil, Hans berperan sebagai penghubung Roman Dimitri. Dia menjadi sosok yang penting karena itu. Dan di sisi Harrison, dia yang merasa kebingungan sekaligus merasa senang karena putrinya mendapatkan hadiah yang luar biasa dari setiap para bangsawan. Dia pun mencoba untuk menerima hadiah-hadiah tersebut tanpa bertanya satu patah pun kepada ayahnya tersebut. Dan kemudian yang terakhir, Harrison pun membuka hadiah dari Roman yang berbentuk sebuah surat, dan Hans, yang mendengar itu pun tak mengira, kalau Roman memberikan hadiah tambahan kepada ulang tahun cucunya tersebut. Dan di sisi Harrison, dia pun terkejut, karena isi surat tersebut adalah surat rekomendasi Akademi Kerajaan untuk putrinya Harrison, yang diketahui, kalau Akademi Kerajaan adalah akademi yang sangat elit dan menjadi impian semua penduduk kerajaan. Bahkan jika orang yang ingin masuk meski mempunyai harta yang melimpah, mereka akan mendapatkan kesulitan untuk bisa masuk ke akademi tersebut. Dan Harrison yang mendapat rekomendasi itu dari Roman berkat ayahnya tersebut, dia yang merasa terharu dengan menutup wajahnya dengan surat tersebut. Dia pun berterima kasih kepada ayahnya, dan tak lupa kepada Roman Dimitri. Setelah beberapa waktu berlalu, di kediaman Dimitri, Hans yang kembali dan menemui Roman pun berkata,
Apakah Roman memberikan hadiah tambahan kepada cucunya yang berulang tahun? Karena, Hans berkata kalau dia sudah merasa puas hanya dengan Roman mengakui dan mengingat semua yang dirinya lakukan untuk Roman. Dan Roman, dia yang mendengar itu pun teringat dengan kehidupannya yang lalu saat bersama Matt Damon. Dan di waktu tersebut, setelah pertempuran besar selesai, Roman atau Baek Jong Hyuk bertanya kepada pengikutnya Matt Damon, apakah dirinya menyesal mengikutinya? Dan Matt Damon pun berkata tidak sama sekali, karena cukup dengan pengakuan dari Roman atau Baek Jong Hyuk sudah membuatnya ingin berada di samping Roman atau Baek Jong Hyuk selamanya. Dan itu pun serupa dengan Hans di kehidupannya yang sekarang. Lalu, Roman pun berkata kepada Hans, dengan mengatakan, ketika aku memikirkan kehidupanku selama ini, aku menghabiskan lebih banyak waktu denganmu daripada ayah. Kesampingkan perbedaan status, Hans, kau adalah orang yang spesial bagiku, kau adalah pengikut sejati. Karena kau sudah menunjukkan kesetiaan dan dedikasimu, kau layak mendapatkan semua yang aku berikan padamu. Selamat ulang tahun untuk cucumu. 1 tahun kemudian, di kuil Valhalla cabang Kairo, di hari-hari yang menurut Wilas sangat membosankan, dia pun berkata dalam hatinya, dengan mengatakan, sejarah yang tidak terduga sedang terjadi di Kairo setelah kepulangan Roman Dimitri dari perbatasan selatan dan menyatakan akan mengikuti duel peringkat. Pemegang peringkat di Kairo yang sudah berhenti bersaing kembali melakukan persiapan untuk melawannya selama 1 tahun terakhir. Situasi Roman Dimitri berbeda dari yang lain. Dia berduel dan menang melawan Homeros, pemegang peringkat ke-100 Kairo. Dia bahkan mengalahkan Butler, orang terkuat kedua di kerajaan Hektor, dan itu sudah membuktikan kekuatannya. Dari sinilah persoalan sesungguhnya dimulai. Dari peringkat 1 sampai 99, mereka semua berakhir menjadi mangsanya. Tidak peduli pilihan apa yang diambil, peringkat Kairo akan mengalami perubahan ketika Roman Dimitri mulai bergerak. Dan tak berselang lama, salah seorang pun datang dengan tergesa-gesa dengan mengatakan, kalau mereka mendapatkan surat dari Roman Dimitri. Dengan isi surat tersebut menyampaikan kalau Roman akan segera melakukan duel peringkat terbuka, yang membuat Wilas pun merasa senang. Di sisi lain, di tempat Marques Benedict, dia yang mendapatkan informasi serupa pun berkata, akhirnya dia bergerak. Situasi internal Kairo sungguh aneh baru-baru ini. Itu dimulai dengan menara sihir Phoenix dari kerajaan Franka, dan disusul dengan individual penting dari menara sihir di Kronos menghilang. Aku yakin ada kekuatan luar yang membuat Kekaisaran Kronos mengalami kerugian yang besar, dan Kekaisaran pasti akan menyerukan penaklukan benua. Dalam masa seperti ini, sudah pasti negara kecil menjadi semakin gelisah. Apalagi peperangan antara Kronos dan Kairo yang terjadi di perbatasan tidak bisa dihindari. Tatanan kekuasaan yang sempurna sangat dibutuhkan untuk menghentikan menara. Raja yang lemah tidak mungkin bisa memimpin kerajaan di masa-masa yang kacau. Kalau bangsawan bisa mendapatkan Roman Dimitri, pendukung raja akan kehilangan tempatnya dalam tatanan kekuasaan. Tapi seandainya Roman Dimitri tidak memberikan jawaban yang kami inginkan, itu akan menjadi ancaman yang besar. Marques Benedict yang mulai merasa kesal dengan apa yang Roman lakukan. Dia pun bertanya tentang keberadaan Roman kepada salah satu bawahannya, dan bawahannya pun berkata, kalau Roman sedang berada di wilayah utara, sehingga membuat Marques Benedict bertanya-tanya, apakah Roman memilih untuk menantang dari peringkat paling bawah terlebih dahulu. Di tempat lain, Roman yang memulai pertarungan duel peringkat dengan menantang peringkat terbawah terlebih dahulu yang dipimpin oleh Wilas sebagai pengadil pertandingan tersebut. Sebelum melakukan duel tersebut dengan peringkat 99 yang dipegang oleh seseorang yang bernama Kaiden. Di sisi Kaiden, yang mulai bersiap-siap pun berkata dalam hatinya, dengan mengatakan, bisa-bisanya dia menantangku melakukan duel peringkat ketika tujuannya adalah menjadi pemegang peringkat 1. Kalau dia benar-benar seperti yang dirumorkan, seharusnya tidak ada gunanya melawan pemegang peringkat rendah. Dilihat lebih dekat, ia masih sangat muda. Kudengar dia sudah bersiap untuk melawan pemegang peringkat berikutnya. Sungguh angkuh. Aku akan langsung serius. Namun, setelah mengeluarkan teknik auranya dan langsung bergerak untuk melancarkan serangan terhadap Roman,
Roman pun dengan mudahnya mendaratkan serangan dengan menggunakan ujung pegangan pedangnya yang tepat mengenai leher belakangnya. Next, kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.